Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan sampai akhir nanti. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, yang selalu ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan ini kita bertemu kembali di dalam kuliah 7 menit SD Bina Talenta. Pada kesempatan ini Bapak akan membawakan tema keutamaan di bulan Ramadan. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bukan hanya untuk Muslim yang ada di Indonesia, tapi semua Muslim yang ada di dunia itu merasakan betapa istimewanya bulan Ramadan ini. Di mana di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada umat Muslim untuk beribadah sebanyak mungkin, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa puasa di bulan Ramadan ini adalah suatu kewajiban bagi umat Islam di seluruh dunia, di mana dengan berpuasa kita akan mendapatkan nilai ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berpuasa, insya Allah mudah-mudahan kita bisa tergolong ke dalam orang-orang yang bertakwa. Kalau kita sudah tergolong kepada orang-orang yang bertakwa, artinya kita sudah bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, khususnya di bulan Ramadan ini, yuk kita tingkatkan nilai-nilai ibadah yang biasanya di luar Ramadan seperti biasa. Sekarang di bulan Ramadan kita tingkatkan nilai ibadah kita menjadi luar biasa. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai, kemudian selain ibadah yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan ini, ternyata Allah mengobral pahala, di mana apabila kita melaksanakan amalan yang baik di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan apa yang kita perbuat. Menurut beberapa ulama dikatakan bahwa apabila kita melaksanakan amalan sunat di bulan Ramadan, maka pahalanya itu akan dihitung wajib. Nah, apabila kita melaksanakan wajib, maka amalan-amalannya itu akan dilipat gandakan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya barang siapa yang pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu kebaikan, nilainya seperti orang yang melakukan perbuatan yang diwajibkan pada bulan lainnya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kewajiban pada bulan itu, nilainya sama dengan 70 kali lipat dari kewajiban yang dilakukannya pada bulan lainnya. Keutamaan sedekah adalah sedekah pada bulan Ramadan. Nah, itu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau kita berbuat amal yang baik di bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan 70 kali lipat. Untuk anak-anak Bapak, kita bisa lihat begitu luar biasanya Allah memberikan keistimewaan di bulan Ramadan untuk
kita apabila kita berbuat baik. Nah, coba kita lihat, masa kita tidak tergiur dengan apa yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini? Yuk, mudah-mudahan nih anak-anak Bapak atau Bapak sendiri, kita coba untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Mudah-mudahan nantinya Allah lipat gandakan amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini. Dan kemudian yang berikutnya adalah di mana di bulan Ramadan ini Allah menganjurkan kepada kita umat muslim untuk bersedekah. Kepada siapa? Ya tentunya kepada yang membutuhkan. Kenapa sih kita harus bersedekah? Karena dengan bersedekah maka Allah akan membuka pintu rezeki kepada kita. Jadi ketika kita bersedekah, ketika kita bersedekah, jangan sampai kita takut harta kita berkurang. Malahan justru Allah akan menambahkan harta kita apabila kita rajin bersedekah, rajin berbagi kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Seperti dalam firman Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7 yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Tuh, ini firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Ini janji Allah yang luar biasa sekali. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Nah, bagaimana caranya kita bersyukur? Salah satunya adalah dengan bersedekah, berbagi apa yang kita punya dengan teman-teman yang kebetulan sangat membutuhkan. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah dengan kita bersedekah atau berbagi dengan sesama, mudah-mudahan rezeki kita semakin dilancarkan. Terutama selain rezeki, mudah-mudahan juga dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, di bulan Ramadan ini kita berdoa. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga amal dan ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berniat dan berdoa semoga kita bisa melaksanakan puasa tahun ini dan semua ibadah yang dianjurkan dengan baik dan fokus. Semoga kita kembali fitrah di akhir Ramadan nanti seperti menjadi orang-orang bertakwa, sehingga kita semua berhak menjadi pewaris surga di yaumil akhir nantinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan selalu mendapatkan ridho dari Allah SWT, ini mungkin yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat Bapak dan buat anak-anak Bapak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.